Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Jauhari dengan akhir NIM 0,25. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Nazma, Biokimia 2 teori tentang fosforilasi oksidatif. Baik, langsung saja. Pada materi kali ini kita akan membahas pengertian dan fungsi dari fosforilasi oksidatif atau manfaatnya. Kemudian ada tahap-tahap fosforilasi oksidatif dan penyakit yang terkait dengan fosforilasi oksidatif. Pertama ada pengertian dan fungsi atau manfaat dari fosforilasi oksidatif. Fosforilasi itu sendiri adalah penambahan gugus fosfat ke molekul organik. Gugus fosfat adalah kelompok atom yang terdiri dari 1 atom fosfor dan 3 atom oksigen. Fosforilasi dapat terjadi secara alami atau diinduksi oleh enzim. Fosforilasi alami adalah proses yang terjadi secara spontan dalam sel. Misalnya fosforilasi glukosa menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Pengertian dari fosforilasi oksidatif adalah proses di mana energi kimia dari respirasi sel diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan sel, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Proses ini terjadi di mitokondria, organel yang ditemukan di semua sel eukariotik. Fosforilasi sendiri memiliki banyak fungsi yang penting dalam sel, termasuk pertama ada di sini sintesis ATP atau adenosin trifosfat. Fosforilasi adalah langkah terakhir dalam respirasi sel, di mana ATP dihasilkan. Kemudian ada pengaturan aktivasi aktivitas protein. Fosforilasi dapat mengaktifkan atau menonaktifkan protein sehingga dapat mengontrol aktivitas sel. Kemudian ada transportasi zat. Fosforilasi dapat digunakan untuk memindahkan zat melintasi membran sel. Kemudian ada reseptor sinyal. Fosforilasi dapat mengaktifkan reseptor sinyal sehingga dapat menginduksi respons sel terhadap sinyal. Selanjutnya ada tahap fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif terdiri dari 4 tahap, yaitu pertama ada transfer elektron. Proses ini terjadi di membran dalam mitokondria. Pada tahap ini elektron dari NADH dan FADH ditransfer ke oksigen melalui serangkaian protein pembawa elektron. Transfer elektron ini melepaskan energi yang digunakan untuk menggerakkan proton dari matriks mitokondria ke ruang intermembran. Kemudian ada pembentukan proton gradien. Proton gradien adalah perbedaan konsentrasi proton antara matriks mitokondria dan ruang intermembran. Pembentukan proton gradien ini menggunakan energi dari transfer elektron. Kemudian ada sintesis ATP. Adenosin trifosfat atau ATP sintesis adalah enzim yang terletak di membran dalam mitokondria. ATP sintase menggunakan energi dari pergerakan proton dari ruang intermembran ke matriks mitokondria untuk mesintesis ATP. Respirasi terminal. Pada tahap ini oksigen dioksidasi menjadi air. Oksigenasi ini menggunakan energi dari transport elektron dan sintesis ATP. Selanjutnya ada yang terkait dengan penyakit dari fosforilasi oksidatif. Penyakit yang terkait dengan fosforilasi oksidatif ada beberapa, yaitu meliputi miopati mitokondria, di mana miopati mitokondria adalah penyakit yang menyebabkan kerusakan otot. Penyebab ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengontrol fungsi mitokondria. Kemudian ada penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan tremor, kekakuan, dan gerakan lambat. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan sel saraf di otak.
Kemudian ada diabetes. Diabetes adalah penyakit yang menyebabkan kadar gula darah tinggi. Kadar gula darah yang tinggi. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan mitokondria. Di sini ada gambar dari siklus asam sitrat. Jadi gambar ini adalah gambar rantai transfer elektron pada mitokondria yang merupakan tempat terjadinya fosforilasi oksidatif pada eukariot. NAH dan suksinat yang dihasilkan pada siklus asam sitrat akan teroksidasi dan menghasilkan energi untuk menggerakkan ATP sintase. Rantai transfer elektron merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menjadi akseptor elektron melalui reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi yang terjadi secara bersamaan. Transfer elektron ini mentransfer proton H+ melintasi membran secara keseluruhan. Rantai transfer elektron terdiri dari protein, enzim, dan molekul-molekul lainnya. Baik, itu pemaparan materi dari saya. Jadi saya dapat simpulkan pada materinya itu fosforilasi oksidatif adalah proses di mana energi kimia dari respirasi sel diubah menjadi bentuk energi yang digunakan sel, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Kedua, ada fosforilasi oksidatif terjadi di mitokondria, organel yang tumbuh sama sel eukariotik. 3. Ada fosforilasi oksidatif terdiri dari 4 tahap, transfer elektron, pembentukan proton, gradien, sintesis ATP, dan respirasi terminal. Kemudian ATP adalah sumber energi utama bagi sel dan digunakan untuk berbagai proses seluler, termasuk kontraksi otot, pergerakan sel, sintesis protein, dan transport aktif. 5. Yang terakhir ada fosforilasi oksidatif adalah proses penting yang diperlukan untuk kehidupan. Baik, terima kasih. Itu pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.